Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tutorial dan pembelajaran. Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembelajaran mengenai ini masih mengenai Microsoft Excel guys. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kita akan bersama-sama belajar mengenai bagian pada alignment atau pensejajaran di Microsoft Excel. Kalau bagi teman-teman yang sering menggunakan Microsoft Excel, mungkin udah tahu tentang alignment ini dan cara menggunakannya. Namun bagi pemula yang baru belajar dan belum mengerti tentang seputar Excel, ini wajib banget buat teman-teman untuk memahami lebih dalam tentang Microsoft Excel. Nah, jangan berlama-lama, langsung saja ke tutorialnya atau ke pembelajarannya. Yang pertama ya masuk dulu ke Microsoft Excel. Nah, saya di sini akan belajar tentang di bagian alignment ini. Sebagian orang atau orang yang sering menggunakan Microsoft Excel sehari-hari pasti mengerti tentang bagian alignment ini. Nah, alignment ini itu pensejajaran. Pensejajaran apa? Pensejajaran data yang teman-teman buat di Excel ini. Misal teman-teman mengetik atau menulis suatu kata atau mengetik nomor, nah diatur menggunakan alignment untuk agar lebih rapi. Nah, yang pertama itu yang ini nih. Nah, ini untuk apa gunanya? Yaitu ini top alignment, yaitu merapat ke sisi kiri atau merapat ke sisi kiri ke atas, ke bagian atas. Yang ini namanya itu top alignment, yaitu ke atas ke pinggir gitu. Kemudian yang kedua ini middle alignment, yaitu kesejajaran ke tengah. Jadi namanya angka atau huruf itu ke sejajar tengah, tidak ke kiri tidak ke kanan, jadi tengah-tengah gitu. Apabila yang terakhir ini namanya itu bottom alignment. Nah, ini yaitu merapat ke sisi kanan. Nah, kemudian yang ini namanya alignment left. Alignment left ini yaitu ke sebelah kiri, sejajar ke sebelah kiri. Nah, kalau ini center, yaitu ke sebelah, bukan ke sebelah tapi rata di tengah-tengah gitu, nggak rata kanan nggak rata kiri, itu tengah-tengah seperti itu. Kemudian yang ini center namanya ya. Kalau yang ini namanya alignment right, yaitu merapat ke sebelah kanan. Oh ya teman-teman, kalau di Microsoft Excel ini tidak ada rapat kanan dan rapat kiri gitu. Paling rapat ke kanan atau ke kiri atau tengah-tengah. Nah, ini perpaduan bisa dipadukan antara yang ini sama yang ini. Ini perpaduannya. Nah, jadi langsung saja ke pengaplikasiannya gitu. Misal di sini mengetik nama, misal saya Hidayat. Nah, saya Hidayat ini ke sini dulu ya biar kelihatan. Nah, ini kan rapat ke kiri. Nah, kita bisa menggunakan ini. Nah, ini rapat ke kiri. Kalau bila pingin ke tengah-tengah, tinggal klik ini. Kemudian pingin sejajar ke ini. Nah, ini gunanya apa yang atas? Gunanya jadi apabila kita misal lebih besar, misal ini, misal kayak gini. Nah, ini kan masih tengah-tengah. Apabila tidak menggunakan ini, pasti ke sebelah bawah. Kalau ini sebelah atas, jadi kurang rapi, kurang enak dipandang gitu. Ini ke sini, ini ke sini, tuh ke sini, tuh ini untuk seperti ini. Balik lagi ke awal. Nah, itu pada bagian yang pensejajaran yang alignment right, alignment center, dan alignment left. Nah, perpaduan apabila dua garis di satu ini menggunakan ini agar lebih rapi gitu. Nah, selanjutnya kita ke AB. AB itu namanya orientation. Nah, orientasi ini itu untuk misal teman-teman mengcopy atau apa gitu. Ini untuk mengubahnya. Misal ini sudah sejajar tapi teman-teman ingin memiringkan ke pojok,
ke pojok kanan atau pojok kiri atau ke atas ke bawah tulisannya atau dari bawah ke atas. Ini bisa menggunakan pada bagian ini orientation. Nah, misal ini teman-teman klik. Nah, akan jadi seperti miring ke kayak gini nih posisinya. Kemudian di bawahnya ada angle call face. Ini kebalikannya. Nah, seperti ini. Ini bisa diatur dengan ini. Tuh bisa ke tengah. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ini ada vertical text. Jadi dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Atau yang satu lagi itu rotasi teks. Jadi dari bawah ke atas seperti ini. Atau menggunakan rotasi text down seperti ini kebalikannya. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan format cell elegant. Nah, ini yaitu format, jadi gimana teman-teman mau berapa derajat kemiringannya, bisa menggunakan format cell elegant. Nah, seperti ini. Ini bisa diatur-atur sama teman-teman. Terus seperti ini. Ingin menormalkan gini, atau di sini dituliskan 0. 0 kan ini sejajar normal seperti ini. Di enter tadi. Nah, banyak di sini bisa ada phone number, ini tergantung teman-teman ingin menggunakan format ini gitu. Misal number, ini khusus untuk number, currency, akuntansi, date atau time time waktu, persen, fraction, second scientific atau science, text, special, custom. Nah, biasanya menggunakan general. Itu tergantung teman-teman, apabila teman-teman menggunakan number, misal tentang akuntansinya akuntansi, tentang date tanggal, bulan, tahun, time itu waktu. Nah, ini kembali ke aligen, itu mah beda lagi nih, kata fokus ke aligen gitu. Nah, ini sama ini ya, tadi ada center, general, left center, right, file, justice. Seperti itu. Di sini ada bagian centernya, ada top, button dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan ini juga gitu. Misalnya left itu ke kanan, oke dia ke kanan. Oke. Nah, seperti ini. Sebenarnya sama bisa menggunakan ini, cuma itu lebih ke formatnya gitu. Kayak yang left gitu. Nah, seperti itu. Misal ini right tuh seperti ini. Bisa manual ini bisa manual juga. Oh, ini wrap text. Misalnya wrap text ini misal dari gambar ke teks, atau misal ketika mengcopy kopas, menggunakan nih kontrol. Nah, elegant ini itu untuk sejajaran tadi kan ya. Nah, ini misal mau kayak gini atau mau segini. Nah, kayak gini. Dan itu tergantung teman-teman ingin menggunakan yang seperti apa gitu guys. Nah, bisa juga menggunakan ini, misal teman-teman ingin berapa derajat nih, atau misal 5 atau 56 atau segini misal. Bisa seperti ini jadinya gitu. Kemudian selanjutnya udah sampai sini. Oke. Normalkan kembali aja kayak gini. Undo. Nah, ke tengah. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggunakan ini nih, namanya decrease indents, dan satu lagi ini increase indent. Jadi ini untuk menggeser teks. Tuh lihat. Ini udah apa namanya, udah mentok gitu. Bisa ke sini juga tuh. Sampai hilang. Nah, itu bisa dibenerin gitu. Nah, misal teman-teman bisa nih gini kan ya, teks teh. Ini hapus dulu. Nah, seperti ini. Bisa digeser, udah mentok, bisa digeser terus sampai ke kanan. Kalau ke kanan itu sampai mentok juga bisa tuh. Bisa terus terhingga. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan, nah ini untuk menggeser ya teman-teman. Ini untuk menggeser ke kanan, dan ini untuk ke kiri. Kalau udah mentok mah tidak bisa gitu. Ini untuk ke kiri tuh, seperti ini. Kemudian udah sampai situ, kemudian lanjut ke warp text. Nah, warp text ini untuk apa gunanya? Nah, warp text ini seperti yang di gambar ya, lihat. Nah, seperti ini. Misal teman-teman teh di sini teh terlalu lebar. Sebenarnya bisa kayak giniin kalau emang teman-teman tidak ingin kolomnya
kolomnya itu melebar. Bisa juga misal kayak gini, tinggal diklik OM, jadi otomatis yang ini ya. Nah, ini otomatis langsung diklik wrap text jadi ke bawah gitu. Sebenarnya bisa dibenerin kayak gini nih atau di kayak gini. Bisa, itu tergantung teman-teman ingin menggunakan yang mana. Bisa digeser juga, bisa di menggunakan wrap text dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada marge dan center. Ya, nah, ini gunanya untuk apa? Nah, misal teman-teman kan kadang teman-teman kan ini mengetik sekian banyak bread sampai sini. Misal saya bidayat apa ya? Saya bidayat orang Pangandaran. Misal, nah ini kan pasti akan kepotong sama garis gitu. Nah, gunanya backslash cell ini bisa menggunakan ini nih. Bisa menggunakan kalau backslash cell itu bisa dua kolom jadi satu kolom. Bagian yang mark dan center. Nah, seperti ini. Nah, ini kan 2 kolom atau 3 kolom atau banyak gitu bisa dipindahin gitu. Misal nih segini. Klik, nah bisa gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada margin center ini. Nah, margin center ini yaitu bukan beberapa kolom dan apa sih namanya sel itu menjadi satu, tapi ini lebih ke kolom ke pinggir, bukan ke pinggir, ke bawah. Jadi beberapa kolom ini, nah ini jadi satu, tapi ke bawahnya misal kita blok segini. Nah, yang hanya hilang garis itu hanya yang ke sini nih. Gitu. Saya contohkan seperti ini nih. Klik. Nah, kita klik yang tadi merge across. Klik. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang hilang garis dari atas ke bawah ke sini yang hilang. Gitu. Kemudian selanjutnya itu ada margin cell di sini sama gitu sama margin cell. Nah, seperti ini masih sama. Sama ya. Gitu, masih sama itu. Kemudian selanjutnya itu ini apa namanya? Unmarked cell. Misal teman-teman teh ini membuat sel banyak misal di satu kolom ini. Ini menggunakan ini nih. Jadi yang ini ya, karena kita sama-sama belajar, ini juga saya ya sambil belajar sambil membagikan ilmu. Nah, ini ada unmerged. Misalnya kita klik semua nih. Nah, kita bisa mengalihkan lagi menggunakan unmerged cell. Dan nama juga unmerged cell. Jadi seperti ini. Kembali ke semula. Gitu seperti itu teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan ini nih. Format ini nih. Tuh di dalam seperti ini yang tadi gitu. Nah, mungkin sekian teman-teman ya pembelajaran tentang Microsoft Excel bagian alignment. Nah, mungkin teman-teman kalau yang font, yang clipboard ini udah tahu gitu, udah sering menggunakan juga. Misal di Word juga ada, cuma di sini ada perbedaan. Kalau misal teman-teman ingin membuat tabel, ini berbeda sama Microsoft Word. Kalau di Excel ini misalkan ini udah ada tabel ya. Ini udah ada gini. Tapi apabila di print pasti ini tidak akan ke bawah garis ini. Nah, apabila teman-teman ingin membawa tabel tersebut tinggal menggunakan ini. Nah, ini misal all board, ini semua garis. Misal kemudian ingin pinggirnya aja, misal itu seperti ini. Yang tabelnya itu pinggirnya aja. Atau misal teman-teman ingin menggunakan yang mana ya? Ini satu misal, atau misal dihilangin dulu ya ini di no board. Nah, teman-teman ingin menggunakan ini misal yang ini ya hanya satu ini aja yang ke garis gitu. Bisa juga menggunakan ini nih yang dartboard atau dartboard grid atau moreboard seperti ini. Ini sih bisa menggunakan bisa gimana kita gitu, klik
atau klik, kita klik, klik, tinggal klik. Nah, seperti ini. Nah, itu mudah sekali ya teman-teman, itu hanya tambahan dari tutorial Align. Sekian mungkin dari tutorial bisa saya sampaikan. Ini wajib banget untuk bagi pemula. Kalau udah sering ngotak-atik Microsoft Excel atau kerja di Microsoft Excel, sering menggunakan Microsoft Excel, pasti udah paham tentang kayak ginian gitu. Kalau pemula harus banyak-banyak belajar, ya terutama dari tutorial ini. Nah, apabila bisa ini membuat teman-teman menambah ilmu atau bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian like. Ya, kalau misal ada ingin bertanya atau ada yang salah dari penyampaiannya, tinggal komentar gitu. Sekian mungkin ya tutorialnya. Mohon maaf apabila banyak salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.